Kita mulai ya. Gak usah lama-lama lah, paling lama sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wa akhir ayat. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini diberikan iman Islam, diberikan sehat, diberikan sempat, kita bisa ngaji. Penutupan lumayan ramai, mungkin ada makan-makannya. Apa menunya hari ini? Kambing rebus. Harusnya penutupan kita pakai kambing guling ini, kambing tetangga. Kedua, kita bersyukur masih diberikan hidup. Orang lain sudah banyak yang meninggal. Yang ketiga, kita bersyukur insya Allah ketemu lagi Ramadan. Ibu tahu kenapa kita bersyukur kalau ketemu Ramadan? Menghapuskan dosa. Yang lain? Karena ibadah di bulan Ramadan pahalanya ditingkatkan 1000 kali. Sekali kita puasa, 1 kali kita sholat di bulan Ramadan, pahalanya 1000 kali sholat di luar Ramadan. Itu makanya kita gembira. Sekali ibu sedekah di bulan Ramadan, pahalanya 1000 kali sedekah di luar Ramadan. Makanya bulan Ramadan orang rame-rame sedekah. Paling tidak ibu setiap malam bikin kolak bubur, antar sama tetangga. Walaupun ke rumah saya nggak pernah diantar. Kita gembira menyambut Ramadan karena pahala meningkatkan 1000 kali. Kedua, nikmatnya bukan main. Bu, para generasi sahabat dulu nyambut Ramadan itu menangis. Alhamdulillah ya Allah masih bertemu Ramadan. Kalau ibu menangis, ya Allah, kredit kursi, kredit jilbab belum habis, sudah setahun lagi. Ada 3 kelompok orang menyambut Ramadan. Ada yang nyambut Ramadan, aduh Ramadan lagi, harus puasa. Ada orang nyambut Ramadan biasa-biasa, dia puasa, enggak ya enggak. Ada menyambut Ramadan senangnya, Masya Allah, Alhamdulillah Ramadan masuk. Bagi orang beriman itu gembira. Imanan wa ihtisaban. Bu, imanan wa ihtisaban. Barang siapa menyambut Ramadan dengan iman dan gembira, Allah menghapuskan dosanya. Masya Allah. Menyambut saja gembira, dosa kita dihapuskan. Karena Allah Maha tahu ada yang stres nyambut Ramadan, aduh puasa lagi. Dia bu, kita gembira saja sudah luar biasa. Ibu gembira nggak nyambut Ramadan? Kita bisa puasa ya, sahur sama anak, sama suami, sama cucu. Yang biasa ini mungkin setahun seperti saya hampir nggak pernah makan dengan anak, bu. Nggak pernah makan dengan keluarga. Tapi begitu Ramadan, dengan anak, dengan pembantu, dengan mbah, dengan cucu bisa ngumpul. Karena harus buka bersama, harus sahur bersama. Yang selama ini kita mungkin makan ala kadarnya, Ramadan makanan kita pilih yang bergizi. Disunahkan kita kualitas makanan lebih tinggi di bulan Ramadan. Kenapa bu? Karena kita akan lapar 13 jam. Bu, tapi tidak berlebihan. Ya. Tiap hari lebihkan bikin kolak, bikin masakan, bikin gulai ayam.
antar tetangga karena pahalanya gede. Antar 3-4 potong, jangan sepotong, nanti berebut mereka sama suaminya. Lebihkanlah 4 potong, pahalanya luar biasa. Bikin sop, makanan favorit saya sop, Bu, sop sapi. Jadi kalau hari pertama puasa Ibu itu biasa bikin sop sapi, gulai ayam kampung. Iya, kita makan, disunahkan yang makan begitu. Kita disunahkan makan daging. Rasulullah itu paling senang makan daging kambing. Makanya cari suami jangan yang miskin, cari suami yang kaya. Iya, kalau suami dapat orang kaya, orang soleh, enak, Bu. Kalau soleh kan nggak belagu, karena nggak soleh. Ibu melawan terus dari tadi ini. Kalau suami kita orang soleh, nggak mungkin dia belagu, dia bersyukur. Betul? Rasul itu orang kaya, Bu. Nabi itu orang kaya. Nabi Sulaiman orang kaya. Nabi Daud orang kaya. Iya, Bu. Salah sendiri kenapa Ibu ketemu di halte dulu. Suami ketemu di halte. Ibu dulu ketemu siapa di mana di suami? Kalah bohong. Paling ketemu di halte itu. Halte Berlan lagi. Masya Allah. Cari suami yang taat, ganteng dan kaya. Masya Allah. Sekarang sudah dapat anak, kasih tahu anak perempuan Ibu. Nah, cari suami itu biar kaya raya, yang penting soleh. Ini udah jelek belagu. Kacamata mana kacamata? Namanya usia, Bu. 1. Tema kita hari ini tarhib Ramadan. Apa arti tarhib, Bu? Menyambut dengan senang. Bukan, peraturan Ramadan. Persiapan peraturan Ramadan. 1. Perintah puasa surat 2 183. Catat, Bu. Boleh dicatat, boleh direkam, boleh pulang. 1. Perintah puasa surat 2 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Hai orang beriman, yang panggil orang beriman, Bu, bukan orang Islam. Kalau dia nggak puasa ya sudah, berarti jujur dia bukan belum beriman. Karena banyak orang yang mengaku Islam tidak sholat, tidak puasa, betul? Diwajibkan kamu berpuasa. Berarti nggak bisa iseng, nggak bisa main-main, nggak bisa cuek. Ya Bunda ya, Bu, diperintahkan berpuasa Ramadan sebagaimana orang sebelum kamu. Nabi Nuh puasa, Nabi Lut puasa, Nabi Ibrahim puasa, Nabi Sulaiman puasa, Nabi Adam puasa, Nabi Isa 40 hari, 40 malam. Islam ilmiah cuma 13 jam. Tidak makan, tidak minum. Begitu buka Ibu 15 macam di meja makan. Ada karedok, ada gado-gado, ada pecel lele, pecel itu, pecel segala pecel. Akhirnya kekenyangan gak bisa terawih. Ya, Bu? Enggak. Jadi Ramadan itu bukan kita disuruh berlebihan, tapi sederhana. Tapi makanan bergizi. Makan ayam, makan daging, makan bebek, makan kaleo, makan telur. Surat 2 183, surat 2 Pak. Kedua, persiapan menghadapi bulan Ramadan. 1. Dengar, Bu, banyak kan Ibu kejebak ini. Mulutnya saya hutang puasa tahun lalu. Jangan sampai 2 tahun turut-turut, Bu. Ada puasa Ibu tinggal, kalau Ibu yang sudah manipos nggak ada masalah. Tapi yang belum manipos minimal 7 hari pasti nggak puasa sebulan. Betul? Tolong diqodho sebelum masuk Ramadan ini. Ibu, nggak semua puasa dipidiahkan, Bu. Kalau puasa Ibu tinggal lalai itu harus dibayar. Ya?
Jangan ibu fidyahkan semua puasa, nggak bisa. Kalau bisa fidyahkan, nggak usah puasa sebulan. Saya bayar aja fidyah. Enak kan? Enak orang kaya. 30 hari Ramadan, saya bayar aja sama orang 600.000, 20.000 sehari. Yang bisa fidyah kalau saya sakit, itu bayar fidyah. Kok bengong bu? Ya. Surat 2 berlatih menahan diri. 3134 baca 3134. 3134. Ya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Stop. Jadi orang yang bersedekah itu bu, jangan nunggu kaya di waktu lapang maupun sempit. Waktu sempit sedekahnya sedikit, waktu lapang sedekahnya banyak. Lihat ini ayat itu. Menafkahkan hartanya waktu lapang dan sempit. Orang kan cenderung kaya baru sedekah, miskin masa bodoh. Yang nggak bisa 10.000, 5.000. Nggak bisa ibu bikin nasi goreng lebihkan sama pemulung. Udah jadi ibu itu bikin nasi goreng, lebihkan sama pemulung, pembantu yang lewat, tukang kebun orang, ya, pemungut sampah. Pak, ini ada nasi goreng, goreng telur 1. Maju aja. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Menahan amarahnya. Mudah mana ibu menahan amarah atau apa itu? Memaafkan orang. Memaafkan orang. Mudah mana ibu? Mudah mana? Memaafkan atau menahan marah? Menahan marah. Oh iya, kalau saya terbalik. Saya paling mudah maafin orang. Sejahat apapun orang sama saya mudah maafkan orang. Yang susah itu menahan marah. Kalau maafkan orang, insya Allah saya nggak susah bu. Tapi kalau katanya menahan marah, yang namanya Batak, iya, orang Batak Jawa Timur marah, emosi, tapi tidak pendendam bu. Orang Batak itu tidak pendendam, habis marah ya marah. Nanti baru makan gorengan, makan bebek. Ya, sifat yang paling benci Allah pendendam. Di depan orang pura-pura baik, di belakang gitu. Alhamdulillah bu, nggak bisa dendam sama orang. Sejahat apapun dia ya sudah. Iya, habis selesai. Nggak bisa saya mendendam orang. Untungnya nggak ada. Bu, kalau ada sifat ibu pendendam, banyak istighfar. Ampuni hamba ya Allah, sama suami sendiri dendam. Gara-gara uang belanja kurang kemarin sore. Iya, nggak usah bu ya, sifat paling benci itu Allah, pendendam. Dendam sama teman akrab karena membohongi dia, ke pesta nggak jadi ikut. Sifat wanita satu saya lihat, pendendam itu cenderung ya bunda ya, cenderung pendendam wanita. 5 tahun nggak dimaafkan, nggak ada maaf sama dia itu. Subhanallah. Padahal kita ribuan kesalahan kita bu, diampuni oleh Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lihat bu, Allah mencintai orang berbuat kebajikan, bukan hanya kebaikan, tapi kebajikan. Pemurah, bersedekah kepada orang yang kita benci, itu luar biasa. Menolong orang yang pernah dendam sama kita, maafkan orang yang pernah menyakiti kita, itu pahalanya luar biasa. Kalau ibu baik sama orang baik, biasa aja tuh. Ibu berbagi sama orang yang pernah berbagi, enggak istimewa bro. Ya bro? Ya guys? Yang istimewa ketika kita berbuat baik kepada orang yang pernah jahat sama kita. Allahu Akbar. Di situ diuji kesucian pribadi kita bu. Kita traktir dia mikir, ibu ini pernah saya sakiti tapi tidak ada dendam. Ibu ini pernah saya fitnah tapi tidak marah karena hatinya bening. Bisa ya bu? Orang pengajian insya Allah harus bisa.
Kenapa harus membenci orang aku ya Allah? Nggak ada untungnya kok. Enak Bu kalau hidup tanpa musuh. Kemana-mana kita lempang, tidur kita tenang. Coba kita ketemu musuh, mau tidur mikirin orang sendiri nggak pernah mikirin kita. Capek kita mikirin orang nggak pernah mikirin kita. Betul ya Bu? Capek kita ngomongin orang nggak pernah ngomongin kita. Mendingan kita ngomongin agama atau ngomongin kuliner, bikin bakso, bikin itu, bikin ini, ada untungnya ya. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan, satu, bulan penuh ampunan. Hadis, barang siapa mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. 10 malam terakhir itu Bu maksudnya. Ibu nggak perlu ke masjid, di rumah aja. Sabda sholat wanita di rumah. Jangan ibu ke masjid, boleh, bukan tidak boleh, tapi sabda wanita di rumah bro. Jangan ibu bilang, oh kalau saya ke masjid sama suami saya Pak, saya heran ibu-ibu yang lain nggak pernah saya lihat di masjid. Memang nggak ada disuruh ke masjid ibu-ibu, tapi tetap boleh ya. Ini nggak pernah saya suruh ke masjid, di rumah. Saya tarawih sama anak laki-laki, beliau di rumah. Sholat di rumah, saya bilang jangan pernah berangkat ke masjid, saya bilang. Karena pahalanya sama kok. Sama. Di rumah aja Bu, cicing wae, sorangan di rumah kali, udah kaditu itu. Ya Bunda, di rumah ibu bebas, mau sholat, mau zikir, mau itu Bu. Habis sholat tarawih ibu ngaji, suara dikeraskan ada masalah karena tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Di masjid jangan ibu kencengin suara ya, karena suara itu aurat. Laki-laki banyak ya di sana, laki-laki yang bukan saudara ibu. Sering kadang, maaf ya Bunda, ibu-ibu kadang baca Quran kencang di masjid. Di sana kan ada laki-laki lain, berdosa malah ibu, bukan dapat pahala. Karena kami berdosa mendengar suara ibu kencang gitu. Terdapat malam Lailatul Qadar buka 97.1-5. Cepat, 97.1-5. Hebatnya Ramadan itu Bu, ada Lailatul Qadar 97.1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Bu, biasakan malam Lailatul Qadar terutama 21, 23, 25, 27, 29. Doa sebanyak-banyaknya. Menangis ibu. Ada doa ibu, hajat ibu dikabulkan Allah, cita-cita belum kabulkan Allah. Di malam 27, 29 terutama, sungguh-sungguh menangis. Saya begitu Bu, kalau ada cita-cita saya, hajat saya malam, saya tunggu Lailatul Qadar itu. Sepuasnya saya berdoa itu. Minta rezeki juga saya begitu. Jadi setahun ke depan di lapangan Allah rezeki. Tahun ini insya Allah ketemu lagi, kita berdoa lagi sungguh-sungguh malam 27, malam 29. Tingkatkan iman hamba ya Allah, takdirkan anak keturunan hamba orang-orang soleh ya Allah. Ampuni suami hamba yang hari ini sudah meninggalkan hamba ya Allah. Bu, ibu yang suami udah meninggal, sungguh-sungguh mendoakannya ya Bu. Rumah yang ibu tempati hasil kerjanya, Masya Allah. Pensiun yang ibu nikmati hasil kerjanya 35 tahun, sementara dia sudah meninggal. Ibu nikmati luar biasa Bu. Doakan dia, menangis ibu. Suamiku berjasa ya Allah, meninggalkan rumah sama kami, uang pensiun, ladang di Jawa Barat, sawah di Purwakarta, kebun di Pekanbaru. Iya, sementara dia di waktu kerja 35 tahun makan di warteg. Iya,
Suami ibu di kantor sana mana makan nasi padang di warteg. Paling sekali waktu gajian dia makan di warung padang. Sementara ibu di rumah enak santai. Bulan muda nerima gaji. Dibentak atasannya dia tidak pernah cerita sama ibu. Dia sembunyikan cerita dia di kantor. Asal istrinya bahagia, masya Allah. Betapa tulusnya suami ibu itu ya. Gak pernah dia cerita kesulitan. Pulang dari kantor dia ceria. Padahal air mata harusnya menangis. Dibentak pimpinan, diperlok-lokan buah, dilecehkan teman akrab, tapi diam, tidak pernah cerita. Betulah kami laki-laki, Bu, nggak mau cerita di rumah yang begitu. Ya Pak ya, betul. Banyak laki-laki itu dibentak atasannya di kantor, tapi di rumah tidak pernah cerita. Yang penting istriku dan anakku bahagia di rumah katanya. Tiba-tiba di kantor diomelin, di rumah ibu omelin lagi dia. Waktu muda diomelin ibunya, waktu kerja diomelin pimpinannya, setelah nikah diomelin istrinya. Mau kapan lagi dia aman? Kasihan suami ibu. Ya, makanya jangan berhentilah Bu ngomelin suami, kasihan dia Bu. Udah jelek diomelin lagi. Ya. Yang kedua, bulan diturunnya Al-Quran 2185 sudah. Baca 2185. 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Apa makna ayat ini Bunda? Kalau ibu dalam perjalanan buka puasa aja. Misalnya saya dari Pekanbaru sampai Jakarta, saya lapar haus sekali, saya berhenti di bandara itu, saya makan di Bandara Soekarno-Hatta. Kata Allah, hendaklah kamu berbuka aja. Jadi ibu pergi saya makan siang bolong di Bandara Soekarno-Hatta, hak saya. Saya sapar dari Pekanbaru, saya lapar, capek, saya turun dari pesawat, saya makan di bandara. Boleh kan bilang Allah, berbukalah kata Allah. Tapi diganti dengan hari lain. Jangan dipaksakan Bu, udah terlalu capek, buka, enak jadi orang Islam itu. Tapi berpuasa lebih baik. Tapi berpuasa kalau tidak membahayakan lebih baik. Saya nggak kuat, udah lapar sekali, udah haus sekali. Apalagi saya ceramah dari pagi sampai sore, kering tenggorokan itu atuh. Kalau ibu ya lah dengar gini aja, bengong. Ya, kalau ngomong itu kering Bu atuh. Yang kedua, hendaklah kamu besarkan namanya. Apa artinya takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis enggak Bu kita? Menangis enggak? Satu Idul Fitri itu ya Bu. Apalagi saya 3 anak kadang nggak ada di rumah, nggak ada yang bisa pulang. Yang di Turki nggak bisa pulang, yang pesantren nggak bisa pulang. Ini saya tuh, masya Allah, sedih Bu. Ramadan sudah berdua, buka sendiri, sahur sendiri. Bulan diturunkan Al-Quran sudah keempat. Salah satu waktu terbaik untuk dikabulkannya doa, terutama 10 malam terakhir, berdoa sungguh-sungguh. Rob, tingkatkan iman kami ya Allah, tutupkan hati kami melakukan dosa dan maksiat, terima doa dan cita-cita kami ya Allah, lapangkan suami kami yang sudah meninggal di kubur ya Rob. Sungguh-sungguh berdoa 10 malam terakhir itu. Dilipat gandakan pahala sedekah di bulan Ramadan. Surat 4:36.
kepada siapa sedekah kita? Jadi sedekah itu yang terbaik satu, langsung 4, 3, 6. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Satu, ibu bapak dulu bu. Kenapa ibu bapak? Karena yang membesarkan, melahirkan, mengurus, membiayai, mendanai ibu dan ayah. Ummuka, kepada siapa lagi kami berbuat baik ya Rasulullah? Ummuka, kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah? Baru yang keempat, abuka, ayahmu. Ibu apa? Ibu, tugas ibu yang berat itu mengandung, melahirkan, menyusui, bertarung dengan kematian ibu waktu melahirkan anak. Betul? Berapa banyak orang meninggal setelah melahirkan? Meninggal ketika hamil tua. Subhanallah. Makanya mati syahid ibu meninggal setelah melahirkan itu. Darah melimpah, 3 hari ibu meninggal. Anak selamat. Begitu besar dia tanya, ayah mama di mana? Meninggal nak, waktu kamu dulu lahir. Dia tidak sempat mengenal ibunya. Baru 3 detik, 3 menit lahir, ibunya pun meninggal. Tapi Allah takdirkan dia selamat dan sehat. Sudah dewasa dia menangis, hidup tanpa ibu. Masya Allah, betapa tulusnya seorang ibu itu ya, mengorbankan nyawanya. Karib kerabat. Siapa karib kerabat? Anak, istri, saudara, sepupu. Jadi yang menerima kebaikan itu bu, macam ibu, jangan banyak sedekah sama orang lain dulu. Saudara suami, saudara ibu, ponakan suami. Harta ibu, ada misalnya bulan Ramadan ibu mau apa? Zakat mal. Itu diutamakan dalam Islam saudara dekat kita. Sepupu suami ibu di Cianjur, sepupu ibu di Pekanbaru, orang miskin. Tapi jangan orang lain, yang terbaik saudara dulu. Atau bagi dua, 70% sama saudara, 30% sama tetangga yang miskin. Ya bunda ya. Kadang sama tetangga baiknya subhanallah, sama ponakannya susah di Garut, Cianjur, Cipularang, nggak pernah dibantu atau cicing. Padahal ibu meninggal mendoakan siapa? Ponakan, abang kandung, adik kandung, ipar. Kalau saya logika saya begitu. Yang kalau meninggal saya doakan istri saya, anak saya, abang saya, adik saya, ponakan saya. Terus waktu hidup berbuat baik dulu sama mereka dong. Tetangga ibu lupa kok sama ibu. Paling habis dimukamkan dia diam. Habis ibu ditanam dikubur, masa bodoh kok tetangga. Yang mendoakan ibu siapa? Suami, anak kandung, ponakan yang ibu bantu dulu. Ya Allah, ampuni doa aku ya Allah. Dulu waktu kuliah di ITB, aku setiap bulan membantu hamba ya Allah. Dia doakan uaknya. Ya bun, ampuni dosa tanteku ya Allah. Waktu hidup dulu banyak menolong kami ya Allah. Kata ponakan kita di Cianjur. Makanya yang bantuan terbaik saudara dekat dulu. Ulah orang lain atau ulah kaditu kadia. Ya bun. Halo. Anak yatim. Anak yatim siapa? Anak yatim bukan darah dengan kita. Seperti saya. Abang kandung saya meninggal di Medan. Anaknya satu kuliah, yang nomor 2 SMP. Begitu meninggal kami berunding adik kakak. Siapa yang bertanggung jawab biaya kuliahnya? Kami bang. Yang bertanggung jawab SMP adik-adiknya saya gantian. Sekarang udah selesai S2 ponakan saya. Berbagi kami biaya. Nanggung makannya siapa, jajannya siapa, biaya kuliahnya siapa, selesai. Orang Batak itu kan terkenal kompak bu. Kekeluargaan cukup tinggi orang Batak ini. Satu marga aja akrab. Ada yang bertanggung jawab langsung, yes. Ibu juga begitu sama suami. Ada ponakan suami meninggal, panggil suami, mas, rezeki kita lebih kok mas. Mau nggak mas kita bertanggung jawab kuliah anak abangnya mas yang meninggal kemarin? Nggak apa-apa kok, saya ikhlas ngambil uang belanja setiap bulan mas. Ibu ada nggak setulus itu di sini? Iya bu, ibu sorga bu kalau begitu tulusnya. Kita yang bertanggung jawab ya mas, ponakan mas yang di Garut. Kasihan mas, dia pintar, putus kuliah di ITB, nggak ada dana. Ya, yang banyak masalah kan istrinya kadang. Ngapain bantu dia mas?
Ya, kalau kita beriman enggak? Bantu ya Mas, kasihan. Ibu ada nggak yang rutin bantu saudara? Rutin Bu, bantu itu. Nggak bisa sedikit ya banyak. Berapa sebulan? 300. Rutin 301. Nah, ayahmu sudah meninggal. Biar tante yang nolong kamu 300.000 sebulan ya. Nanti setiap tanggal 5 tante kirim ke rekening kamu ya nak. Menangis dia malam mendoakan kita Bu. Di tahajud dia. Masya Allah. Doa anak yatim itu luar biasa. Ya Bunda ya. Anak yatim itu kita bantu doanya, Masya Allah Bunda. Apalagi sampai air matanya keluar. Kalau Orang-orang miskin, orang miskin, romusah, rombongan orang susah. Siapa itu? Ya kembali ke saudara kita. Saudara kita yang miskin. Bukan orang lain yang miskin, saudara yang miskin dulu didahulukan. Terus tetangga yang dekat dan tetangga yang nah baru iya, tetangga dekat dan jauh itu nggak perlu saudara. Karena kalau kita teriak maling, yang pertama dengar tetangga, bukan abang kita di Medan, bukan teteh kita di Garut. Tolong, tolong. Yang datang siapa? Tetangga. Bukan AA dari Cianjur. Dia mah tidur. Betul? Jadi tetangga dekat dan jauh. Ada ibu pulang dari Medan bawa durian, tetangga dulu dikasih. Jangan sampai hidungnya kembang kempis enggak juga sampai duriannya. Kasihan dia itu. Rusak hidung gara-gara durian kita. Iya Bu. Teman sejawat apa? Teman lama, konco lawas. Teman saya SD di Medan. Dia susah nelpon saya, Jir, saya sakit Jir. Tolong bantu dana lah, kewajiban saya Bu. Oh bukan saudara, justru itu dia teman. Aku sakit Jir, sudah seminggu nggak ada uang bayar rumah sakit. Tolong bantu ya, wajib ku bantu Bu. Perintah Allah, teman sejawat. Teman kita main dulu, sama-sama susah, sama-sama nyolong ayam. Iya, ibu bukan saya. Nyolong daun pisang orang. Ibu kan pulang dari sekolah mendadak hujan. Ibu tarik daun pisang orang. Sadar nggak ibu itu? Jadi payung. Iya kan? Ibu pakai payung daun pisang. Pernah nggak minta izin sama pemilik? Spontan kan narik daun pisang orang. Langsung dipakai payung. Iya kan? Sampai sekarang baru baru sadar. Astagfirullah. Minta maaf, orang sudah pindah. Anaknya nggak tahu kemana, cucunya sudah meninggal. Kemarin minta maaf. Di padang mahsyar harus dicari. Walaupun daun pisang Ustaz. Iya, itu kan bukan ibu punya. Kan spontan kadang kita kan menarik daun pisang orang. Atau ada rambutan orang menjulur ke jalan, ibu ambil aja semuanya. Kerjaan ibu itu. Kalau ke rumah kita boleh. Misalnya saya nanam rambutan, nanam durian, cabangnya masuk ke rumah saya, buah cabang yang masuk ke rumah saya, boleh saya makan semua itu. Boleh. Makanya doakan cabang pisang rambutan orang ke rumah kita semua. Di jalan juga sebagian utama membolehkan. Ibu kalau soal gitu nomor 1 deh. Ya terus orang dalam perjalanan, orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Contoh siapa? Ustadz, ulama, berjuang menyampaikan agama Allah. Dia boleh menerima zakat. Seperti saya boleh menerima zakat. Tapi sampai sekarang ibu-ibu nggak pernah beri zakat sama saya. Cicing gua ya tuh. Iya, saya boleh menerima zakat karena saya menyampaikan agama Allah. Saya kadang keluar kota, ongkos sendiri, beli tiket, beli sendiri. Belakangan saya nggak bisa keluar kota. Kawan saya nanya tuh, masih keluar kota nggak? Enggak. Kenapa? Saya nggak punya uang lagi ongkos keluar kota. Tiket kan mahal, 1,5 kali 2 3 juta. Dulu sering nggak ada orang yang masih Bu, Ustadz nggak keluar kota, nggak ada uang. Berapa Ustadz? 3 juta. Nanti saya transfer Ustadz. Sekarang kurang macet cengwa ya sadayana. Banyak ke mall. Tapi kalau ke mall ngabisin 3 juta nggak ada masalah.
ke mall mal. Ya. Dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Bu, hamba saya sekarang apa? Mau pulang dia, Mbak. Punya ayah, punya. Ambil baju suami ibu yang nggak kepakai, celana, sepatu. Ibunya Mbak masih ada umur berapa? 40-an. Kasih kerudung, baju barang 5-6 pasang. Jam 5 sore Ramadan sampai dia di kampung Garut, Cianjur, Sukabumi. Bu, ini dari majikan saya. Menangis dia mencium baju ibu, doakan berkahilah ibu ini ya Allah. Dia minkan malaikat di bulan Ramadan gara-gara baju bekas ibu. Iya Bu, kasih sama pembantu. Kan di lemari ibu ada 142 baju yang gak kepakai, 69 hijab. Iya, saya lihat baju-baju wanita itu. Beda dengan kami laki-laki, baju paling 5, celana 3. Itulah dipakai 20 tahun. Ya kami biasa Bu, pakai celana gini 10 tahun. Kalau ibu kan malu. Tiap bulan beli baju baru, beli hijab. Kalau kami enggak, baju 30 tahun masih dipakai. Bu, kasih sama pembantu, kasih sama tetangga Mbak ya kalau ada yang susah. Iya Bu, dibagi sama tetangganya yang susah. Didoakannya ibu sambil menangis Bu, Masya Allah. Bersihkan baju bekas di kamar itu Bu, sisakan yang ibu pakai barang 15 pasang. Iya, terutama ibu yang sering saya perhatikan koleksi jilbabnya ada 742 ya. Si sesa lagi. Udah 436. Sekarang objek zakat 960. Ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Satu, fakir apa Bu? Fakir orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Jadi orang nganggur, tapi bukan karena malas, karena susah cari kerja. Beda nganggur, beda malas. Atau orang tua yang sudah pensiun, gaji pensiun kecil, anaknya masih kuliah, Masya Allah. Kalau orang Medan bilang mesake, mesakno, kasihan Bu. Itu kita bagi. Terus orang-orang miskin, romusa, rombongan orang susah. Pengurus zakat. Nah, pengurus zakat seperti saya amil. Oh, dia orang kaya Pak, itu urusan dia. Tapi kita kasih zakat sama dia karena amilnya, bukan karena kaya atau miskinnya. Masa Pak Munjir menerima zakat dia orang kaya? Iya, karena saya menerima zakat karena saya amil. Ya Bunda? Gak boleh Bu. Amil itu sekaya pun boleh menerima zakat karena dia bekerja. Terus para mu'alaf yang di pojok hatinya. iya, orang baru masuk Islam. Ibu coba cek tetangga ibu. Kadang saya kasih lihat mualaf di Indonesia ini, nyaris nggak ada yang peduli. Harusnya mualaf itu dikasih rumah, kasih kendaraan, kasih makan, karena kewajiban kita Bu. Tapi Indonesia kadang mualaf itu hidup terlunta-lunta. Banyak mualaf binaan saya Bu, kadang hidupnya pas-pasan. Kita nggak peduli kadang, bukan kita, saya Solo enggak lah, ibu lah mungkin. Iya, berapa banyak mualaf di Indonesia yang terlunta-lunta, terutama di pedalaman. Mualaf banyak di Pulau Nias, di Kalimantan, di Irian, di Tapanuli. Tapi maaf ya Bu, makan aja susah. Kadang kembali mereka Kristen lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Kita besok, ibu bukan kita. Banyak mereka yang kembali masuk Kristen Bu. Karena apa? Di Kristen mereka dibantu gereja, di masjid cuek masjidnya. Masjidnya punya uang, bangun masjid, rehab masjid, ngecat masjid, ganti lantai, ganti keramik, ganti mewah. Bukan ngurusin mualaf deh. Ya Bu. Kerjaan masjid kan begitu di Indonesia. Asal uang dapat, beli keramik yang bagus. Lantai yang bagus, beli karpet yang setengah meter tak tingginya. Ya kalau lapis-lapis. Ini yang sering saya kritisi pengurus masjid.
membanggakan masjid dia. Saya nggak begitu, udah dicat ya sudah, dapat uang banyak, orang miskin banyak dibantu, mualaf ditolong, ibu-ibu janda tua sekitar masjid banyak yang kelaparan, Bu. Janda muda nggak usah dibantu, banyak yang bantu. Janda tua yang nggak peduli orang. Iya Bu, di lingkungan saya itu banyak janda-janda itu. Tapi giliran keramik beli, begitu ada dapat dana lagi bongkar, ganti yang lebih baru. Cat masjid tiap tahun dicat baru. Kan mau bazir itu, betul? Kalau ada suami ibu pengurus masjid, dia tegur, Bu. Pak, untuk apa cat? Itu mah dicat lagi masjidnya. Stop, Pak. Itu banyak anak yatim yang butuh dana. Banyak orang miskin yang nggak makan, Pak. Masjid aja diurus. Ya, ya Bunda ya. Udah bagus masjidnya, dibongkar Bu lantai itu. Karena gengsi yang dipikirkan pengurus masjid supaya masjidnya hebat. Siapa ketuanya? Pak Suparjo. Wakilnya siapa? Suparlan. Terus untuk memerdekakan budak. Sekarang budak nggak ada, siapa lagi? Pembantu. Orang-orang yang berhutang. Iya, ibu jangan terpengaruh kenapa dia berhutang. Yang ibu pikirkan, kasihan ya Allah anak istrinya terlunta-lunta gara-gara suaminya. Yang kita pikirkan anak istri dulu lah. Istrinya mungkin sholat nggak tinggal, anaknya guru ngaji di pedesaan. Sama dengan itu ya. Sering saya bilang sama kawan-kawan saya, yang malam-malam jual somai, boleh jadi dia Bu istrinya guru ngaji di kampung, boleh jadi anaknya penghafal Quran di pesantren. Itu kita bantu. Berapalah harga somai keuntungannya Bu? Sampai jam 1 malam di komplek dia somai. Kadang saya menangis kalau mereka lewat itu. Giliran kita tidur jam 10, dia baru mulai dagang sampai jam 1 malam. Somai. Mungkin ada anaknya sedang belajar Quran di kampung. Jangan kita sepelekan Bu ya. Kalau ada uang lebihkan, beli somai Bu 5.000, kasih uang 50.000, jangan minta kembaliannya lagi. Ambil aja Pak, ini Bu uang 20.000, somai 17.000, 3.000 aja ditungguin itu. Tukarin aja Pak ke warung, gara-gara 3.000. Tunggu gara-gara 3.000 itu Pak tukarin aja uangnya ke warung. Subhanallah, ibu masa nggak ikhlas sih 3.000 nyumbang sama yang jual somai. Mungkin anaknya penghafal Quran Bu di Garut, sementara ibu 3.000 nggak ada harganya. Merubahlah sifat itu Bu. Kalau perlu lebihkan yang saya katakan tadi, uang 50.000, somai 7.000, berarti 43.000 lagi. Udah ambil aja Pak untuk keluarga, diaminkan malaikat kita berkah Bu ya. Jangan ditungguin kembaliannya lagi, kecuali ibu yang uang nggak ada. Ini uang banyak, suami orang kaya, rumah gede, mobil 17. Terus untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. iya, Ibnu Sabil, Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. iya Bu, bantu mereka, orang dalam perjalanan, orang berjuang di jalan Allah, orang-orang membantu anak yatim, guru-guru ngaji. Di pedalaman itu Bu, guru ngaji nggak dibayar itu, betul? Nggak ada dibayar Bu. Saya kalau pulang ke Medan itu, mereka tiap malam ngaji anak-anak, ngumpul di rumahnya 10-15 orang. Mana ada dibayar itu? Di Jakarta aja guru ngaji dibayar. Di kampung nggak ada. Mana kampung ibu? Nggak ada kan dibayar itu. Akhirnya artinya apa? Mereka begitu tulus sebenarnya Bu. Ketulusan itulah harus membuat kita membantu mereka. Di Padang, di Medan, mungkin di Jawa. Tiap malam Bu itu, jam 9 baru bubar anak-anak itu. Mereka tulusnya mendidik anak-anak kita itu tanpa fulus. Tulus tanpa fulus. Kalau di Indonesia tulus tapi ada modus. Modusnya modus politik, modus ekonomi. Ya, modus ini yang bahaya. Fulus tanpa fulus tapi ada modus. Akhirnya dimakan udus. Tahu udus? Kambing. Terus
Melatih simpati dan peduli kepada sesama. 2195. 1 jam persis sudah. 2195. 2195. Ya, langsung. Halo, ayo. 2195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ujung-ujungnya apa, Bu? Berbuat baik sama tetangga, sama saudara, teman akrab, teman pengajian, teman kuliah, teman kerja. Minimal baik dalam arti ucapan. Ada uang berbagi, ada makanan dikasih. Kulkas jangan penuh tanpa bagi sama tetangga. Ada buah, ada pir, ada segala macam. Tapi sampai membusuk dibagi nggak mau. Sering saya lihat di rumah-rumah orang kaya, Bu, penuh kulkas, namun ngasih tetangga nggak. Kalau saya setiap pagi saya perintahkan, tolong cek kulkas itu. Ada nggak bisa sedekahkan hari ini? Cek kulkas setiap hari. Kita mati tuh kok nolong kita, betul? Itu yang nolong kita buat sedekah. Rumah ibu tinggalkan, kerudung sisa saya ibu tinggalkan, baju mahal tinggal. Begitu ibu dikuburkan, suami ibu masa bodoh. Hari ketiga udah pacaran dia sama teman akrab ibu dari Garut. Iya, hari ketujuh dia nih, ibu meninggal, udah kawin lagi dia. Selamat tinggal istriku. Laki-laki gampang melupakan istri, betul, Bu. Hari ketujuh nikah lagi dia. Ibu yang kedinginan di kuburan. Iya. Makanya ibu jangan mencintai suami berlebihan lah. Begitu mah ibu meninggal, nggak ada yang peduli kok. Mendingan ibu beramal soleh. Ada uang sedekah, ada waktu mengaji, ada rezeki berbagi. Ya bunda ya. Jadi ibu nggak ada doa dari anak, nggak ada doa dari suami, insya Allah kita sudah ada amal soleh. Ada yang bela kita dikubur nanti. Ya, ini enggak, Bu, mengharapkan doa anak yang soleh. Begitu ibu meninggal, anak ibu anak yang salah, bukan anak yang soleh. Suami ibu kawin lagi, masa bodoh dengan istri tuanya udah meninggal. Mana udah tua, jelek lagi. Terus melatih simpati 5 ayat 2. Cepat, mau pulang kita. Udah dijemput sama guru saya ini. 5 ayat 2. Marah ya biar boleh nggak boleh pulang 10 biarin ngambil jatahku 5 ayat 2. Ayo. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan pula melanggar kehormatan bulan yang haram. Jangan mengganggu binatang-binatang haria dan binatang-binatang lain, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan ridhoan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada seorang kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Coba lihat, Bu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Konsekuensinya kalau nggak bertakwa, azab Allah sangat pedih, azabun azim. Ibu syukur jam-jam ngaji ibu ngaji, di luar sana ke mall, di luar sana nonton TV sekarang, di luar sana tidur sekarang. Ibu masih syukur Allah takdirkan kita masih melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Mana dapat makan gratis lagi. Ya, orang luar sana coba lihat, Bu, ke mall, tiap hari ke mall. Boleh sekali-sekali bulan muda sambil belanja, makan karedok. Iya. 49-10. Ayat terakhir baru saya sentai jawab. 49-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Dengar, Bu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Jadi nggak boleh kita melecehin saudara seiman. Walaupun beda suku, beda kampung, beda daerah, beda pendidikan. Ibu orang Jawa, saya orang Batak. Ibu orang Sunda, saya orang Batak. Ibu orang Manado, saya orang Batak. Tapi kita seiman. Tahu orang semua bersaudara.
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Mendamaikan bukan memecah kayak Bu Ayu misalnya. Misal, Ibu Ayu sama Ustaz. hah? Ada nanti bertikai dipanas-panasin. Iya Bu, yang kemarin gitu ngomongin obat. Oh ya iya gitu. Harusnya bukan begitu. Kemarin ibu itu mencari ibu. Masa sih iya? Oh berarti ibu itu orang baik ya. Padahal kita bohong. Demi kebaikan berbohong boleh. Bukan dia adu domba. Bu, tahu nggak ibu yang teman akrab ibu kemarin jelas-jelas ibu? Kok masa sih iya? Emosi ibu terpancing gara-gara Bu Ayu. Misal, Masya Allah. Begitulah kehidupan. Ya, oke ada pertanyaan. Bagus kalau bertanya. Ya silakan Bunda. Ya ini yang dari PDIP. Udah bulan depan gak usah ngaji lagi lah. Udah ngerti semua. Iya iya, tolong mic-nya, mic. Cepat Bu, ini. Nami atau Nami? Assalamualaikum, nama saya Anna Asli Jawa Sunda. di Bandung. Oh Bandung, orang Sunda. Oh, mangga tuh mangga. Ustaz mau tanya, kita kadang-kadang kan, misalnya kita pernah ada orang itu pernah nyakitin kita, Iya. terus kita nggak benci nggak apa, tapi kita menjaga jarak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Sebaiknya janganlah. Justru orang semakin jahat sama kita, kita dekati. Justru melenturkan kejahatannya ketika kita tunjukkan kebaikan. Maksudnya kita tetap baik, tapi kita nggak seperti kayak dulu lah. Kalau saya terbalik, saya tingkatkan malah kebaikan supaya semakin sadar dia. Sebab kalau kita jaga jarak atau kita biasa aja, perubahan mungkin nggak ada nanti. Tapi kalau dia jahat sama kita tinggal kebaikan, dia malu sendiri. Oh, jadi nggak boleh ya kalau. Jangan. Iya, malah ibu sebagus semakin Tidak biar hati kita nggak sakit lagi atau gimana terus. mau sakit mau nggak hati kita. Shh, Bu, tanamkan di hati. Dia khilaf ya Allah, maafkan dia. Iya, kalau saya begitu sama orang Bu. Kalau dia menyakiti saya, langsung dalam hati saya, ampuni dia ya Allah, dia khilaf. Sudah memaafkan Pak Ustadz, sadar Iya. memaafkan, tapi kita Jaga jarak lagi, rugi kita Bu. Dia nanti nggak ada perubahan. Kalau kita semakin baik, dia malu sendiri. Ibu itu ya, begitu saya jahat sama dia, tapi tetap baik sama saya, insya Allah dia akan lebih baik. Insya Allah. Memang perempuan agak susah Bu, penyakit perempuan itu memang. Biar aja, dulu pernah tersakiti saya kok, mati aja dia, gitu. Padahal gak doakan juga meninggal kok. Betul ya? Makasih ya Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina, Pak. Ibu baru ya? Baru Pak. Baru duduk di sini. Baru kelihatan. Posisi terus duduk. Pak mau apabila kita ternyata begitu bangun ternyata udah azan pada waktu bulan Ramadan maksud saya. Iya. Terus bolehkah saya minum aja sebelum azan itu berakhir? Jawaban saya, jangankan minum, makan sepuasnya sekenyangnya boleh, dengan catatan pas bangun azan. Iya. Jadi pas azan saya baru terbangun gitu. Umpamanya. Kalau sebelum azan boleh, tapi kalau pas azan sudah masuk waktu tidak. Masang niat enggak. Misalnya 5 menit sebelum azan, astagfirullah, 5 menit lagi masuk subuh, ibu makan aja. Shh, tunggu. Dengar ya Bu, hati-hati ya kalimat saya. Jika terbangun di bulan Ramadan 5 menit sebelum azan, silakan makan minum sepuasnya. Kedengaran azan masih bolehkah makan? Boleh, karena kita melanjutkan makanan karena dimakan sebelum azan. Tapi jika azan sudah kedengaran, tinggal pasang niat, nggak bisa lagi. Itu masalahnya. Karena kita melanjutkan makan karena makan sebelum azan. Makanya kedengaran azan, bolehkah makan terus? Boleh. Iya kan nggak habis kan? Misalnya nasi masih di mulut, malah begitu Allah Akbar, gitu. Iya, karena kita makan sebelum azan. Jadi makannya masih di mulut apa yang di piring? Yang di piring. Ya di piring juga nggak apa-apa, melanjutkan.
Iya. Dengan catatan makan sahur sebelum azan, karena mepet dengan azan teruskan aja. Tapi kalau sudah bangun azan, no. Iya, nggak boleh. Jelas? Terima kasih banyak Pak. Udah sebelah mana nanya satu lagi tuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ibu Ida Prayoga Negara. Ibu Ida. Pak Ustaz, kalau kita Pak Ustaz bilang kalau perempuan itu lebih baik di rumah. Kalau kita itikaf di bulan puasa itu gimana? Kita ke masjid. Sah-sah saja. Bukan saya katakan nggak boleh. Boleh, tapi lebih abdul di rumah. Dengan anak ibu yang belum balik, misalnya, anak laki-laki ibu boleh di rumah iktikaf dengan ibu. Tapi kalau dia balik harus ke masjid. Jadi ibu di iktikaf di rumah bersama anak perempuan ibu. Tapi kalaupun iktikaf ibu ada suami ke masjid boleh, karena istri Rasulullah juga iktikaf ke masjid. Tapi beda bu, pintunya Rasulullah langsung masjid. Iya, bukan bersebelahan lagi. Pintunya Rasulullah itu langsung masjid. Kalau ibu kan enggak, 300 meter dari masjid. Makanya ibu tidak dianjurkan ke masjid. Perempuan dilarang malah. Kalau laki-laki iya. Dia pun di rumah aja, santai ibu, istighfar. Nanti jam 9, jam 10 masih ada kolak, makan kolak lagi. Jam 11 lanjutkan. Ada bubur karedok, makan karedok. Boleh, enak kok, bebas jadi wanita itu. Ada lagi, halo. Ya, bunda. Tolong mic. Lari bu, lari. Yang kenceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, sehari-hari dalam bulan puasa Pak, kita kan sedang masak ibu-ibu menjajali makanannya gitu, karena hari puasa Pak. Boleh. Boleh iya, di lidah gitu. Asal jangan ditelan 3 sendok habis gitu. Boleh. Ibu saya setiap masak nyicipin makanan, tapi kan di ujung lidah aja. Dikeluarkan lagi, iya boleh. Yang dilarang itu memasukkan lewat tenggorokan. Ibu makan 3 suap, itu iya. Barangkali kita 15 menit makan baru ke rumah Bu Ayu ya. Nah, potong dulu Pak sebelum Istiqomah. Baik, terima kasih Bunda. Baik, kita doa dulu, foto bersama baru makan. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika min 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah yang maha menyaksikan dan maha penyayang, hari ini kami mengkaji Quran-Mu ya Allah. Tanamkanlah kebenaran Al-Quran ke dalam diri kami ya Allah. Takdirkanlah keluarga kami, keturunan kami, orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah untuk selalu bisa mengamalkan Al-Quran. Allahumma ya Allah, persatukan kami kelak di surga-Mu ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Bagi mereka yang masih hidup, limpahkan kesehatan kepada mereka. Berkahi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Bagi mereka yang sudah meninggal ya Allah, lapangkan kubur mereka. Ampuni mereka. Berikanlah kenikmatan kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahilah pengajian kami Allah. Berkahilah keluarga kami Allah. Wabil khusus keluarga Ibu Nopi yang ikhlas menyiapkan tempat kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami Allah dan anak-anak kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan keluarga besar kita siapapun yang berangkat haji atau umroh diberikan umroh haji yang mabrur, diberikan kesehatan dan kelancaran,
dan kepada kita semua, mudah-mudahan keluarga kita, suami, istri, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih Bunda, selamat menyambut Ramadan, gembira menyambut Ramadan, mengamalkan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.